pengawasan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Kita menyelenggarakan serial sosialisasi ini. Karena kan memang meskipun sudah ada publikasi, baik ada leaflet maupun pengumuman di website terkait dengan PPDB 2022-2023, ternyata di bawah masih banyak masyarakat atau orang tua murid yang masih kebingungan bagaimana mekanisme PPDB untuk tahun ini, seperti apa, lalu tahapannya bagaimana, pembagian zonasinya bagaimana. Nah, itu yang nanti akan kita coba fasilitasi. Di sini kita sudah mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul untuk nanti bisa melakukan sosialisasi terkait dengan PPDB 2022-2023. Tentu kita ingin tahu terutama bagaimana tahapannya, bagaimana zonasi, lalu perbedaannya dengan tahun sebelumnya apakah ada, jika ada itu perbedaannya seperti apa, dan tentu hal-hal yang perlu diperhatikan atau dijadikan catatan bagi orang tua siswa atau wali murid yang nanti putra-putrinya akan melakukan atau akan mengikuti PPDB 2022-2023. Karena konsepnya memang ini lebih ke sosialisasi dan diskusi, maka untuk pertama-tama saya berikan waktu pada pendidikan Kabupaten Bantul beserta jajarannya untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jika ada paparan nanti silakan bisa di share screen, lalu setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab seperti itu. Kita batasin acara ini sampai dengan jam 2 siang, sehingga untuk paparan kita kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, untuk langsung saja, silakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul untuk memulai sosialisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tanya jawab dengan peserta sosialisasi. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Bapak Ibu. Mohon izin kami akan share screen, bisa melalui host atau seperti Pak? Atau kami dijadikan host dulu? Oh ya, mohon admin agar dari Dinas Dikbora Bantul bisa dijadikan co-host sehingga nanti bisa share screen. Ya, sudah ya, sudah. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak suara saya? Jelas Pak, jelas. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja saya akan sampaikan tentang sosialisasi PPDB dari Dinas Dikbora Kabupaten Bantul tahun 2022. Yang pertama, bahwasanya PPDB tahun 22 ini kan mengacu pada Permen Dikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi kita masih acuannya yang dari pusat, ini masih yang tahun kemarin, karena memang tahun ini tidak diterbitkan. Kemudian yang kedua, ini peraturan bupati, ini kami ada peraturan bupati nomor 35 tahun 2022. Di samping itu tentu kita juga mengeluarkan Juknis PPDB ini sebagai keputusan Kepala Dinas Dikbora Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, ini tentang kaitannya dengan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Jesse, katanya dengan apa mungkin perbedaan antara teknis tahun kemarin dan sekarang. Yang jelas ini ada 3 poin paling tidak. Yang pertama, kalau kemarin itu ada ketentuan yang agak mungkin dipandang lebih rumit, kalau sekarang kami buat sederhana. Jadi PPDB di Bantul tahun ini lebih sederhana, praktis, mudah gitu. Yang pertama, tidak ada kalibrasi rapot. Yang kemarin ada masalah itu dalam kalibrasi rapot. Tapi sekarang tidak ada lagi. Pokoknya rapot opo enengi. Pokoknya sekolah rapotnya berapapun kita terima. Dan nanti bobotnya yang beda. Yang kedua, PPDB tahun 22 ini dimungkinkan anak itu bisa pindah
untuk pilihan sekolah sampai 2 kali, berarti 3 kali dengan yang pertama. Jadi ini untuk memberikan kesempatan pada anak yang mungkin anak ketika mendaftar pertama kali idealismenya ini pada yang mungkin tanda petik kalau misalnya boleh di grade ini yang mungkin grade 1. Kemudian nanti kalau ternyata sudah kritis kemudian bisa nyabut pindah ke yang lain atau dan seterusnya, atau mungkin di Yuna tadi, Yuna beda atau Yuna lain. Yang ketiga, ini berarti nanti ada perubahan dalam kuota, Pak. Ini jumlah kuota jalur prestasi karena kita juga ingin menghargai, ingin juga mengapresiasi anak-anak yang berprestasi di Bantul, makanya ini jalur prestasi kita tambah menjadi 30%. Kalau dulu kan hanya 25%. Nah, tentu aja yang dikurangi. Yang dikurangi adalah jalur Yunasi. Jalur Yunasi tahun ini kita 50% dan ini tidak melanggar, ini masih tetap sesuai dengan ketentuan dari Permen minimal ini kan 50%, seperti itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan keputusan Kepala Dinas tentang juknis. Nah, ini nanti yang akan istilahnya apa secara teknis, mekanisme, tahapan dan sebagainya, jadwal ini memang diatur dalam keputusan Kepala Dinas nomor 109 tahun 2022. Nah, kemudian hal yang juga penting ini sebagai alat untuk kaitannya dengan seleksi, ya ini yang agak beda dengan yang juknis tahun kemarin. Ini dalam juknis yang tahun ini 10922 fotokopi akte kelahiran itu tidak perlu dilegalisir kan itu. Ini kemudahan. Nah, jadi namun kalau akte itu akte belum ada kemudian kena lahir, itu kena lahir tetap harus dilegalisir. Tapi kalau akte tidak perlu. Kemudian untuk waktu pendaftaran ya ini jalur jadwal pendaftaran untuk yang khususnya yang ini SMP dulu ya, yang SMP. Ya, yang SMP. Ini pendaftaran ini tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni pukul 12 ini untuk yang jalur Yunasi lingkungan sekolah, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Jadi ini kita beri waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Sehingga nanti ketika belum bisa diterima di jalur Yunasi lingkungan adalah di bawah dari Yunasi wilayah. Jadi ini jarak 500 meter dari radius 500 meter dari sekolah. Ya, radius 500 meter di sekolah. Kemudian afirmasi, miskin, prestasi itu yang memang punya nilai tambah dan juga memang itu yakin dengan prestasinya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua jelas. Ini hanya 2 hari ya. Hari tanggal 20 dan tanggal 21. Kemudian langsung nanti ini apabila di sini belum bisa diterima, ini bisa langsung pindah ke jalur yang Yunasi wilayah atau Yunasi umum. Ini sampai ditutup tanggal 22 Juni. Kemudian kalau daftar ulangnya sama. Oke, ini. Kemudian yang jalur Yunasi wilayah tadi, di mana jalur Yunasi wilayah kita kuotanya kan ada 50%, ini termasuk yang jalur lingkungan sekolah radius 500 meter tadi, ini 50%. Pendaftaran ini tadi sudah saya sampaikan tanggal 20 sampai 22 Juni pukul 14.00 ya. Maaf ini verifikasinya, tapi untuk pendaftaran hanya sampai jam 12.00. Kemudian pengumuman tanggal 23, kemudian daftar ulangnya 24 dan 27. Kemudian terkait dengan Yunasi wilayah, ini pendaftar jalur Yunasi wilayah ini diberikan poin ya. Kita memberikan poin kepada siswa yang berasal dari daerah
atau dari wilayah setempat. Jadi kami pada dasarnya ini basisnya ini paling kecil itu adalah Kapanewon atau kecamatan untuk yang SMP ini. Nah, ini dasarnya adalah dari KK atau C1 kartu keluarga yang ini ada ketentuan ini paling singkat ini selama atau tinggal di domisili di situ selama 1 tahun sampai dengan dimulainya PPDB 2022 ini. Jadi usia di domisili itu paling tidak 1 tahun dan ini kita sudah kerjasama dengan Dukcapil sehingga nanti data ini adalah link dari Dukcapil. Kemudian pemberian poin di jalur Yunasi ini sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada anak yang mendaftar di wilayahnya sendiri. Ini sesuai dengan harapan Pak Menteri bahwa anak mendaftar sekolah rasa adoh-adoh yang terdekat saja. Makanya apa? Kalau anak itu dalam wilayah Kapanewon atau kecamatan itu kita berikan poin itu 50. Ya. Tapi kalau itu di luar Kapanewon dalam 1 Yuna ini 30. Kemudian kalau di luar Yunasi atau lintas Yuna ini hanya 20. Nah ini terkait dengan ketentuan penambahan atau pemberian poin ya, pemberian poin. Nah kemudian terkait dengan apa itu ketentuan wilayah perbatasan kabupaten ya. Ini ada surat keterangan hasil ASPD luar daerah bagi peserta dari luar DIY ya yang diselenggarakan Dinas Dipura Bantul pada hari ini. Ini tadi sudah dilaksanakan. Jadi kita tetap menerima anak dari luar Kabupaten Bantul. Namun ini memang ada nanti ada ketentuan dalam perbatasan wilayah, kemudian bahkan yang dari luar DIY ini bisa, tapi nanti harus ada ASPD dan ASPD ini sudah dilaksanakan hari ini. Ini sudah kita share, kita umumkan beberapa waktu yang lalu. Pendaftaran tanggal 6 dan ujian ASPD-nya tadi. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini 15%. Kemudian terkait dengan apa itu data ya, data ini kita kerjasama dengan dinas sosial. Jadi data anak yang miskin atau tidak mampu ini sudah kita data ada dalam DTKS dinas sosial. Namun apabila ternyata belum didata di sana, namun memiliki kartu BPNT atau PKH, ini bisa nanti itu bisa diurus di dinas sosial. Ya. Kemudian kita juga ada posko bersama nanti tanggal 20 dan 21. Ini kita memberikan layanan bisa rekomendasi atau urusan-urusan dengan dinas sosial maupun dinas Dukcapil nanti bersama-sama posko bersama di Dinas Dipura Kabupaten Bantul. Untuk Dinas Dipura sendiri saat ini sudah membuka posko mulai tanggal 6 kemarin. Kemudian jalur prestasi. Untuk jalur prestasi ini jelas ini karena namanya jalur prestasi ini nanti adalah dari nilai yang pertama itu nilai rapot, kemudian nanti nilai ASPD itu merupakan nilai gabungan. Jadi nilai rapot 5 semester ini bobotnya 40%, kemudian nilai ASPD rata-rata ini bobotnya 60%. Nah, ini penjumlahan dari rata-rata ASPD 60% dan rata-rata rapot yang 40% tadi ini menjadi nilai gabungan. Nah, ditambah lagi kalau seandainya ada siswa yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, ini bisa langsung ditambahkan dengan cara ini harus mengurus rekomendasi penambahan nilai ke Dinas Dipura itu bisa secara kolektif. Kalau kolektif sudah dilaksanakan 2 kali lewat sekolah, kemudian kita juga melaksanakan
melayani secara individual langsung ke Dinas Dipura, namun ini juga sudah selesai ya, tanggal 3 sudah selesai. Ini untuk yang penambahan nilai. Dan untuk ketentuan penambahan nilai itu kita juga mengacu pada permen, tabelnya sudah ada, jadi kita tinggal ngiling saja dan verifikasi apakah betul piagam tadi memang bisa untuk dinilaikan. Oke. Kemudian ini tadi untuk pelayanan penambahan nilai ini kan kita laksanakan untuk yang secara secara kolektif ini lewat sekolah, tapi kalau yang secara individu itu bisa langsung datang ke Dinas Dipura Bantul di ruang TPUKS kemarin tanggal 30 Mei sampai tanggal 3 Juni. Sampai PDB. Kemudian untuk yang peserta didik jalur afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu ini harus melampirkan kartu ya, bagi yang ada itu kartu BPNT atau PKH, namun yang jelas itu nanti semuanya sudah masuk dalam DTKS. Oke. Kemudian untuk uraian rinci ya secara berjenjang dari TK. Untuk TK ini anak usia 4-5 tahun kelompok A, 5-6 tahun kelompok B. Dan ini tidak rumit, hanya pakai akte kelahiran saja yang tadi tidak perlu dilegalisir. Tapi kalau baru kena lahir ya keterangan lahir itu harus legalisir sampai ke lurah ya. Oke. Kemudian untuk yang ketentuan apabila di TK itu melebihi kuota, maka ini juga diseleksi karena untuk yang TK itu kan kuota per kelas itu ada 15. Kalau melebihi berarti nanti tetap diseleksi. Seleksinya apa? Yaitu yang pertama usia, yang lebih tua yang diterima. Yang kedua adalah jarak tempat tinggal yang lebih dekat. Kemudian waktunya ini sudah dilaksanakan kemarin mulai Senin tanggal 6 sampai tanggal 8 hari ini. Ya, hari ini langsung datang ke sekolah. Ya tidak daring tapi langsung datang sekolah dengan membawa persyaratan tadi, pengumuman tanggal 10 dan nanti daftar ulang tanggal 10 dan 11. Oke, itu yang TK. Kemudian yang SD, untuk jenjang SD ini kita juga masih secara luring ya, bukan daring tapi langsung datang ke tempat. Ini anak usia 7 tahun wajib diterima. Kemudian kalau paling rendah usianya itu sebenarnya 6 tahun. Ya, 6 tahun ini pada tanggal 1 Juli 2022. Namun demikian bagi anak yang punya kelebihan, kalau dulu istilahnya CIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa, itu bisa diterima paling rendah usianya harus 5 tahun 6 bulan. Jadi ada istilahnya apresiasi selama 6 bulan ya. Jadi kalau yang umum itu minimal 6 tahun, tapi kalau yang anak yang punya bakat istimewa, cerdas istimewa tadi 5,5 tahun. Ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog atau profesional. Kemudian persyaratan itu yang jelas usia ya, usia berarti nanti akta kelahiran yang tidak perlu dilegalisir. Tapi kalau keterangan lahir harus dilegalisir. Nah, dalam hal kelebihan kuota, kalau di SD kita hitung itu usia kuota itu adalah 28 ya secara umum. Kemudian memang ada ini kemarin beberapa sekolah yang mengajukan rekomendasi khusus. Nah, ini kami akan juga verifikasi di lapangan dulu. Jadi kalau seandainya nanti untuk khusus yang SD ini nanti ada kebijakan karena memang ada yang nanggung, jumlah siswanya itu nanggung. Ya. Apabila melebihi kuota rombel 28 tadi, maka kita seleksi dengan usia yang lebih tua itu yang didahulukan. Jadi yang lebih muda itu yang nanti tanda petik itu tereliminasi. Kemudian yang kedua jarak tempat tinggal yang terdekat tentu saja yang kita prioritaskan. Kemudian waktu atau jadwal kegiatannya ini nanti dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Juni
pengumuman tanggal 17 dan daftar ulang 17 sampai 18 Juni. Ini yang SD saya kira cukup. Selanjutnya untuk yang jenjang SMP, ini yang agak beda karena memang di jenjang SMP ini melalui daring, namun juga ada yang luring. Ini khusus yang kelas khusus olahraga atau KKO ada di 5 sekolah. Untuk yang SMP syaratnya usianya maksimal, kalau yang SD tadi kan minimal 6 tahun, tapi kalau yang SMP itu maksimal atau setinggi-tingginya itu 15 tahun pada 1 Juli. Kemudian ini perlu kita sampaikan bahwasanya untuk yang jenjang SMP yang sering tanda petik ini orang tua agak heboh gitu, gelisah gitu, risau atau galau, anak kusuk ketompo pora ini sebenarnya tidak perlu khawatir. Di Bantul kami sudah punya data, sudah punya peta, lulusan SD, MI dan juga kejar paket, ya, 1000 SMP, MTS itu ada 15.030. Semua anak di Bantul pasti diterima sekolah di Bantul, pasti. Itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa diterima. Nah, hanya memang harus dipahami bahwa SD-nya itu ya ada SD negeri, SD swasta, MI-nya ya negeri dan swasta, maka mestinya di SMP-nya juga ada SMP negeri swasta. Orang tua kan biasanya pengennya wah sih dipilih SMP negeri sehingga akhirnya menjadi agak-agak apa itu ya kok khawatir dan sebagainya. Padahal tidak mungkin tidak diterima. Pasti diterima. Oke, kemudian yunasi yang ada di wilayah Bantul ini ada 5 yuna, yaitu yuna 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita pertimbangkan ada 2 poin. Yang pertama adalah jumlah lulusan. Jadi antara jumlah lulusan SD dengan jumlah daya tampung SMP ini sudah kita agak sesuaikan ya. Walaupun tidak bisa persis karena memang ini kita basisnya adalah wilayah atau Kapanewon, jadi tidak bisa. Kalau persis sama itu tidak mungkin. Ya, yuna 1 Bantul Sewon Dedis itu pertimbangan. Hanya tadi jumlah lulusan dengan daya tampung. Yang kedua adalah istilahnya Kapanewon atau wilayah yang berdekatan atau ya gandeng lah gitu. Ya, Bantul Jete Siwon, kemudian Bambang Dipuro, Pandak Pajangan Kasihan Sedayu, yang ketiga itu Kudong Kretek Santin Serandaan dan seterusnya. Dan ini juga kita berdasarkan evaluasi mengakomodir usulan masyarakat tahun kemarin, sehingga ini perbaikan untuk pengaturan yunasi ini. Kemudian jalur kelas khusus olahraga, ini ada 5 sekolah. Ini adalah untuk menampung anak-anak yang punya bakat khusus bidang olahraga yang ini dibuktikan dengan piagam ya, piagam prestasi khusus yaitu tes fisik atau kebugaran dan juga tes cabang kecaburan ya, dan juga ada wawancara termasuk nanti dilihat dari sertifikat atau piagamnya tadi. Nah, perlu saya sampaikan untuk yang kelas khusus olahraga nanti ini pendaftarannya kan lebih awal ya, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Seleksi tanggal 13 sampai 15, kemudian pendaftaran ulang 17 Juni ya, hanya sehari. Nah, bagi anak yang sudah diterima di kelas olahraga ini atau artinya yang diterima di jalur khusus ini kalau sudah diterima akan tertutup untuk mendaftar secara online. Artinya ya tidak boleh kalau sudah diterima ya harus masuk. Nah, kalau belum diterima ini bisa daftar di reguler atau yang tadi online tadi. Kita ada 5 sekolah yang membuka kelas khusus olahraga yaitu SMP 1 Kretek, SMP 2 Kretek, SMP 3 Pleret, 3 Imogiri dan SMP 2 Sewon. Yang 2 Sewon itu baru mulai buka tahun ini. Itu kemudian sedikit penjelasan tentang jalur yunasi. Ini kita kuotanya 50%. Kemudian di dalamnya ini ada jalur yunasi, ini ada lingkungan sekolah yang radius 500 meter ini kita prioritaskan dengan kuota 5%. Jadi kalau ada anak yang tempatnya hanya di depan sekolah atau samping sekolah itu radius 500 meter itu otomatis bisa diterima. Namun ini ingat hanya 5%. Kalau nanti di suatu sekolah ternyata padat penduduk yang ada di sekitar sekolah itu tetap ada seleksi. Nah,
seleksinya ya kita lihat itu memang dengan yang lokasinya terdekat. Ini kita sudah punya peta radius 500 meter itu ada semuanya. Jadi nanti yang di apa istilahnya diseleksi ini adalah yang terdekat ya, yang terdekat. Nah, sekarang yang umum jalur wilayah yonasi umum ini adalah yang satu Kapanewon. Misalnya anak dari aslinya itu kakaknya di Kapanewon Pandak, ya dia harapannya daftar di SMP Pandak, sehingga itu satu Kapanewon itu dapat tambahan poin itu 50. Nah, namun itu kalau seandainya daya tampungnya melebihi, bagaimana? Itu tetap ada seleksi. Seleksinya juga satu dari nilai rata-rata SPD, yang kedua ini adalah jaraknya yang lebih dekat, kemudian usia yang lebih tua, ya usia yang lebih tua. Oke, kemudian untuk jalur yonasi umum tadi 20 sampai 22 sudah kita sampaikan. Sekarang yang afirmasi. Yang afirmasi kita kuotanya 15% ya. Ini yang tidak mampu tadi. Dengan tadi menunjukkan kita sudah bekerjasama dengan dinas sosial. Ini ada sudah anak-anak yang tidak mampu itu ada dalam data terpadu ya DTKS ambil di per 4 April 2022. Kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya di jalur afirmasi itu ada di dalamnya adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini kita juga sudah punya datanya, dan nanti anak yang berkebutuhan khusus ini wajib diterima di jalur afirmasi. Sehingga kalau dibalik jalur afirmasi yang 15% tadi dikurangi jumlah anak yang mendaftar jalur ABK ya. Atau disabilitas 15%, maka kita utamakan adalah yang tinggal dalam Yuna, kemudian yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga usia yang lebih tua, dan yang keempat adalah berasal dari dalam Kabupaten Bantul. Ini yang jalur afirmasi seperti itu. Kemudian jalur prestasi tadi sudah saya sampaikan, jalur prestasi ini kita menambah kuotanya yaitu menjadi 30% untuk menghargai anak-anak yang punya prestasi. Nah, ini untuk jalur prestasi ini ada dua hal. Yang pertama nilai gabungan itu khusus untuk yang tidak punya nilai plus ya. Nilai gabungan itu hanya nilai rata-rata rapot 5 semester bobotnya 40% dan nilai rata-rata ASPD yang bobotnya ada 60%. Itu menjadi nilai gabungan. Nah, kalau nilai gabungan tidak ada tambahan apa-apa ya berarti nilai gabungan itu ya nilai akhir. Tapi kalau anak yang punya prestasi di bidang akademik maupun non akademik, contohnya olahraga, olimpiade atau kesenian, ini nanti ada tambahan nilai lagi yang tadi sudah saya sampaikan dengan rekomendasi penambahan nilai itu nanti akan menjadi nilai akhir sehingga nanti nilainya akan ditambahkan otomatis dari nilai yang ada dalam tabel nilai sesuai dengan lampiran Permendikbud. Ini yang jalur prestasi. Kemudian untuk yang terakhir adalah yang tugas orang tua. Kita juga memberikan kesempatan mobilitas pekerjaannya itu sangat sering ya. Contohnya misalnya di TNI, Polri, Kejaksaan ini sering pindah-pindah tugas sehingga otomatis anak ini juga mengikuti orang tua. Nah, ini kita berikan kuota 5% ya sesuai dengan ketentuan dari menteri. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya adalah ya ada SK pembelaan tugas orang tua dari instansi induknya itu maksimal itu dalam jangka waktu 3 tahun ya, 3 tahun. Ya, ini bisa untuk mengurus rekomendasi ke dinas. Jadi dengan menunjukkan SK kepindahan tugas orang tua,
ke Dinas Dipura Bantul nanti dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juni. Ini ada di sini. Dengan membawa perlengkapan yang lain. Ini semua bisa dilihat informasi secara detail karena kita terbatas waktu. Nanti ada di web Dinas Dipura maupun juga berbagai informasi ini sudah ada. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan jalur yunasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua untuk jenjang SMP, kemudian di samping itu masih ada jalur KKO. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan secara singkat, nanti bisa diperdalam lagi dalam tanya jawab, yang semoga nanti akan bisa lebih memperluas ya pemahaman kita tentang PPDB di Kabupaten Bantul tahun 22 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is sudah menjelaskan dengan detail tadi terkait dengan mekanisme PPDB tahun ajaran 2022-2023 untuk tingkat atau jenjang pendidikan dari TK sampai SMP yang ada di Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya kita buka forum diskusi tanya jawab bagi peserta Zoom meeting yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih banyak mengenai mekanisme PPDB di Kabupaten Bantul. Monggo, di sini sudah ada Bu Sulistiawati, sudah resen. Bagi yang lain yang mau bertanya nanti bisa mengeklik tombol resen, jadi nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Bu Sulistiawati, silakan. Matur nuwun Bapak, izin bertanya Pak. Nggih. Saya kan kakaknya Bantul. Kebetulan anak saya sekolahnya di kota nih Pak. Saya ingin mendaftar yang pertama kan lewat jalur prestasi Bapak. Itu kan harus mencantumkan nilai rapot ya Pak. Berarti saya harus mengentri nilai rapot terlebih dahulu begitu ya Pak. Dan itu tempatnya di mana dan jadwalnya kapan. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, kalau saya ingin ketika jalur prestasi tidak diterima, saya mencoba jalur wilayah. Nah, kalau wilayah itu kan berdasarkan zona, tidak memakai nilai ASPD. Kalau wilayah itu kan pilihannya ada dua SMP. Kalau saya memilih yang pertama SMP, saya ingin memilih 2 SMP 2 Kasihan dengan SMP 2 Bantul, itu ini saya urutannya domisilinya mana ya? Biar saya bisa Bantul ya, Bapak. Bantul Kasihan. Maksudnya iya. Kapanewon ya. Kalau Kapanewonnya mana? Kasihan Bapak. Kasihan. Ya. Kalau Kasihan saya pengennya masuk di SMP 2 Kasihan sama SMP 2 Bantul Bapak. Lah itu urutannya saya harus seperti apa Pak? Kalau seperti itu. Matur nuwun Bapak. Ya. Bisa langsung Bapak? Bisa silakan Bapak. Ya, oke. Untuk kaitannya yang ini domisilinya ini adalah Kasihan Bantul. Ya, sekolahnya di kota. Kemudian ingin daftar yang pertama jalur prestasi dulu di kota. Ngaten ya Bu ya? Di Bantul prestasinya Bapak. Oh. Jalur prestasi di Bantul. Jalur prestasi di Bantul. Ya. Inci. Tapi kakaknya Bantul, kemudian sekolahnya di kota. Kota SMP mana? SMP Wiro Brajan 3 Bapak. SD Wiro Brajan 3 ya. Sekolahnya di SD Wiro Brajan 3 ya. Inggih, Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Oke. Jadi intinya Bu, untuk yang jalur prestasi ya. Ini kan dasarnya kan nilai rapot dan nilai ASPD ya. Dan belum di entry ya. Iya, betul. Nah, ya, itu nanti berarti langsung Bu. Langsung ke sekolah berarti nanti Bu. Ke sekolah pundi ya Pak yang dituju? Yang dituju rencana mana? Itu tadi SMP 2 Kasihan sama SMP 2 Bantul. Nah, oke. Oke, tadi kan terus pertanyaan yang kedua kan tak jawab dulu malahan Bu. Bu, nek jenengan itu pilihan pertama SMP 2 Kasihan, kemudian pilihan kedua SMP 2 Bantul. Ini menurut saya ini agak terbalik Bu. Agak terbalik. Okay. Jadi nek jenengan itu pertamanya SMP 2 Kasihan. Nah, sebenarnya nanti keduanya SMP 1 Kasihan gitu Bu. Itu lebih
logis gitu loh. Kalau SMP 2 Kasihan kok pilihan keduanya SMP 2 Bantul ini kurang logis gitu aja. Lebih baik nanti dirubah pilihannya gitu. Oh, nggih. Nah, itu ya Bu ya. Jadi memang itu ya kita tidak pernah nge-grade sekolah, tapi biasanya masyarakat sendiri yang Nggih, betul. Tidak tertulis ya, Pak. Gitu. Sementara gitu ya. Tapi boleh nggak Pak kalau dua di luar zona gitu, misalkan luar boleh. Zonanya pilihan pertama pun boleh nggak Pak? Boleh. Oh, ngaten, nggih. Iya. Itu waktunya untuk ngentri nilai rapot kapan nggih Bapak? Pas Bu, pas masa pendaftaran itu tanggal 20 sampai 21. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Bapak. Terima kasih Bu Sulis. Baik, terima kasih Bu Sulis, sudah jelas ya. Untuk selanjutnya ada ID Oppo A9 2020. Silakan sebutkan nama dulu karena di sini hanya ada ID. Silakan. Selamat siang Pak. Nama saya Ibu Sari. Bu Sari, monggo. Ini mau tanya Pak, kan anak saya kemarin ikut voli. Ini ikut POR di Kabupaten Sleman. Nah ini maksudnya bisa menambah nilai apa enggak ya Pak? Untuk yang jalur ya Bu nanti prestasi maunya ya Bu ya, tambah nilai. Saya juga kurang maksudnya nanti masuknya saya prestasi apa wilayah juga belum mudeng juga ya Pak. Bu, domisilinya mana Bu? Saya kan tinggalnya di Bantul, kakaknya Bantul Pak. Lah sekolahnya. Bantul mana ya Bu ya? Bantulnya mana Bu? Bantulnya saya di Komplek Auri Pak, Banguntapan ya. Oh Banguntapan. Ya, lah sekolahnya anak saya itu di Sleman. Oh ya. Kemarin ikut pornya voli ini kan Sleman Pak. Jadi piagamnya dikeluarkan sekolahnya rencana di SMP. Bantul. Nah itu berarti kan sebenarnya kan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi kan satu daftar di jalur prestasi, kalau prestasi itu bebas Bu, boleh prestasi. Ya. Dengan penambahan nilai tadi penambahan nilai Dinas Sleman sudah ada tuh Bu? Belum Pak. Ya? Iya. Ini maksudnya saya mau tanya gimana piagamnya ini saya ke Sleman apa ke Bantul? Oh ya. Bu, nanti kalau yang dari luar daerah itu kan pendaftarannya kan juga harus datang ke sekolah ya. Ya, datang langsung Bu. Dan nanti akan di entrikan di sekolah gitu. Oh, berarti piagamnya saya bawa di ya. Oh iya. Oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih Bu. Ya. Nggih. Ada lagi? Masih ada Bu? Bapak, Ibu? Bu Aurelia? Ya, Assalamualaikum Pak, selamat siang. Yo, selamat siang, Ibu. Izin bertanya Pak, saya mau tanya ini loh, kan kalau misalnya mau daftar jalur prestasi, terus tergeser, gimana ya? Ngomongnya bingung. Anak saya kan pengennya di SMP Banguntapan 1 Pak. Ya. Nah, kami kan berusaha misalnya lihat nilai ASPD-nya bisa masuk zona ikut yang prestasi. Nah, itu tapi kalau misalnya terlempar itu masuknya di pilihan kedua ya, Pak. Nggak bisa ikut di zona wilayah lagi ya? Ya, jadi gini Bu, kalau nanti
Kan ada pilihannya kan ada 2, Bu. Pilihan pertama dan kedua. Kalau tidak di 2, kalau sudah diterima itu artinya kan sudah diterima. Itu. Maksudnya pengennya tetap di Banguntapan 1 gitu masuk ke zona zonasi wilayah gitu bisa nggak ya? Ya, itu berarti ini kan berarti tidak jadi daftar dengan jalur prestasi toh, Bu? Iya. Jadi harus nyabut berkas. Kemudian nanti baru daftar lagi di jalur yang zonasi wilayah atau zonasi wilayah. Ya, itu nanti masih ada kesempatan pada hari yang ketiga. Oh, jadi bisa gitu ya, Pak? Misalnya nggak masuk di prestasi di SMP Banguntapan 1, terus saya cabut pindah zonasi gitu loh, zonasi wilayah gitu bisa nggak? Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya ini ID Galaxy A10s. Silakan sebutkan nama dari mana. Halo, ya, Bapak, Assalamualaikum Ibu warahmatullahi yang wabarakatuh. ID Galaxy A10s sudah raise ya. Silakan sebutkan nama. Ya, mau tanya, saya dari Bu Susi, dari Kapanewon Sewon. Waalaikumsalam. Saya sekolahnya di Kapanewon Sewon, Pak. Tapi kakak saya Kulon Progo. Itu sebaiknya saya ambil jalur apa ya, Pak, buat sekolah di Bantul? Ya. Ini kakak masih Kulon Progo ya, Bu ya? Nggih, Pak, karena di sini cuman hanya kerja ya, Pak. Jadi tidak berani cabut berkas ya. Hanya tidak pindah kerja jadi gitu. Nggih. Tapi anaknya ngontrak gitu ya, Pak? Anaknya di Sewon, Pak. Kita sekolah. Berarti sudah lama ya, Bu ya? Di Sewon sudah sini. Ya, ini yang agak terkendala di situ. Ya, karena memang itu berarti termasuk itu pendaftar dari luar daerah. Luar daerah tetap bisa, hanya memang itu yang pertama prioritasnya adalah sebenarnya prestasi, Bu. Kalau jalur prestasi kan lebih lebih enak itu kalau jalur prestasi. Tapi kalau jalur prestasi berarti itu agak kesulitan. Nanti paling ya nanti ngambil sekolah seandainya nanti memang kekurangan kuota itu mungkin masih dimungkinkan. Tapi kalau yang tidak nanti kan mesti kalah dengan karena tidak dapat poin, Bu. Iya, Pak, nanti kan rencananya kan mau ikut di prestasi walaupun tidak ada tambahan di piagam, Nah, tapi kalau nanti kuotanya saya tidak masuk, saya harus ke mana, Pak? Wilayah mana lagi? Zona apa? Kalau saya nyarankan ini, tapi nanti kalau saya nyarankan dikira aku mendiskriminasi. Oh, enggak apa-apa, Pak, itu saran, Pak, baik. Cari di sekolah yang memang ya non sewu yang dekat Kulon Progo saja. Jadi misalnya ada di 2 stadium jalur prestasi, saya yakin itu mungkin serandaan 1 misalnya. Jadi tidak lewatnya utara atau lewat selatan, cari yang lokasi. Oh, arah Godean ya, Pak, anunya, Pak. Kulon Progonya, kalau serandaan jauh. Oh, gitu, nggih. Ya, oke. Oke, Pak, cukup jelas, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, ada Dekun BGL. Monggo Bapak Dekun BGL, silakan sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rina. Saya dari Merajan. Saya nanya Bapak kalau misalnya ini non saya Bu diulang Bu, kemerupak itu. Nama saya Rina, saya dari Merajan, Bapak. Oh ya. Saya mau nanya kalau misalnya nih anak saya kan daftar ke jalur prestasi, misalnya 3-3-nya itu tidak lolos, apakah masih bisa masuk ke negeri atau harus ke swasta? Itu yang pertama. Yang keduanya, bisakah saya daftar itu ke misalnya ke kota 1, ke Slemanya 1, ke Bantulnya 1, bisa nggak Bapak kalau kayak gitu? Jalurnya gimana?
Bu, non sewu Bu. Ini PPDB online, ini kita ya Bu ya, tetap mengutamakan zonasi. Ya. Jadi kami sarankan memang Ibu itu sebaiknya daftarnya itu di zonanya sendiri. Di zonanya sendiri. Sampai loncat kabupaten. Ibu Brajan mana Bu? Kasihan Bapak. Kasihan, artinya Bantul ya Bu ya? Iya. Ya, sebaiknya Bu, kalau memang komitmennya daftarnya itu tadi kebijakan jalur zonasi kan yang terbesar, jadi sebaiknya tidak lintas kabupaten Bu. Namun boleh, jadi mau daftar kota atau Sleman boleh, terutama kan pakai jalur yang prestasi kan gitu. Tapi kalau jenengan itu mau jalur prestasi Bantul ya bisa. Kalau di Bantul kan memang jenengan yunanya Bantul, nanti di wilayah Kasihan itu punya tambahan nilai atau pemberian nilai ya, pemberian poin tadi. Itu daftar di Kasihan peluangnya lebih besar. Tapi boleh jenengan mau daftar di luar juga boleh. Hanya kan beda Bu. Kalau jenengan kemudian pilihan satunya di Bantul, pilihan duanya di Sleman, itu kan tidak ada tidak ada sistemnya seperti itu. Oh gitu ya Bapak. Ya, beda dengan yang SMA. Kalau SMA itu kan memang wilayahnya provinsi Bu. Jadi pilihan satu itu bisa meloncat kabupaten, tapi kalau yang di SMP ke bawah enggak Bu. Terutama yang SMP ini karena memang kita khusus PPDB Kabupaten Bantul. Yang jenengan nanti daftarnya di Bantul, tapi kalau jenengan mau daftar di Sleman atau kota ya nanti ya tanyanya di sana itu. Jadi saya sarankan di kabupaten itu. Kalau yang pertama tadi Bapak jawabannya gimana Bapak? Kalau misalnya saya daftar tiga-tiganya tapi tiga-tiganya nggak diterima gitu, maksudnya nggak lolos gitu, ada kesempatan ya, untuk ke negerinya atau yang enggak, pertama Bapak? Ini kan pendaftaran online SMP ini kan tanggal 20, 21, 22, 3 hari ya Bu ya. Ya. Kemudian jalurnya memang ada 4, ada jalur misalnya jalur prestasi, ada jalur afirmasi, kemudian ada perpindahan tugas orang tua. Itu hanya 2 hari Bu itu, hanya tanggal 20 sama 21 dan itu hanya sampai jam 12. Nah kalau di situ nanti tidak diterima Bu, itu nanti bisa nyabut kemudian daftar pada jalur yang keempat yaitu zonasi wilayah. Ya, itu sampai tanggal 22 Bu. Ya, jadi masih ada waktu kesempatan 1 hari dari 3 jalur yang tadi ditempuh yang belum diterima tadi. Ya. Oke. Ya, makasih Bapak. Bu, masih. Baik, terima kasih ya Ibu, sudah jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan bagi peserta Zoom? Belum ada yang raise lagi. Saya mau tanya ini, Pak. Ya. Ngapunten Bapak, tadi saya kurang jelas yang jalur prestasi. Kata Bapak tadi memakai poin zonasi. Apakah kalau jalur prestasi memakai poin zonasi, Bapak? Oh ya, tidak Bu. Kalau yang jalur prestasi tadi, ini betul-betul yang kita perhatikan adalah nilai. Yang pertama itu nilai gabungan, kemudian nilai plus atau tambahan nilai dari prestasi akademik non akademik. Oh, itu nanti menjadi nilai gabungan. Jadi tidak ada, kalau yang jalur prestasi tidak ada. Tidak ada. Oh, nggih, matur suwun Bapak. Baik, udah jelas nggih Ibu ya. Pak Kadis mau tanya nih, ini ada titipan pertanyaan. Bapak. Kalau misalnya ada permasalahan alamat data yang ada di NISN dan KK berbeda, itu nanti yang data di NISN, alamat rumah, data di NISN dengan data yang di KK berbeda. Apakah nanti zonasinya mengikuti alamat yang ada di KK ketika mendaftar atau yang ada di NISN? Ya, oke. Yang kita pakai adalah data yang ada di KK, Bapak. Jadi kita yang kita pakai ini, kalau data KK ini kan data terpadu, ini sudah nasional Pak. Jadi Pak, itu pada waktu daftar awal itu mungkin di Kulon Progo. Selanjutnya juga ini ada pertanyaan. Nah, kemudian sudah pindah itu kan bisa jadi. Monggo Pak. Ya betul. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga terkait dengan apakah untuk siswa dari Kabupaten Bantul yang akan mengikuti jalur prestasi
harus mengumpulkan raport kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ini ada pertanyaan itu, Pak. Oh ya, ini sebenarnya untuk nilai rata-rata raport itu sudah di-entry di sekolah, Bapak. Jadi sudah di-entry di sekolah. Kemudian ini kita juga ada verifikasi. Dan nanti ketika daftar itu sudah daftar online saja. Jadi kalau yang jalur pendaftaran online itu kan tidak usah harus datang ke sekolah. Kalau yang anak luar daerah, kalau yang luar daerah memang itu harus datang langsung. Tapi kalau yang kurang nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, dari itu nggak usah. Ya nanti ketika diterima daftar ulang baru nanti ada cross check untuk data administrasi untuk daftar ulang. Tapi ketika daftar ya sudah itu aja, sudah langsung daftar aja online aja bisa. Ngaten Pak, jadi tidak perlu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan buat peserta Zoom kali ini? Jika tidak ada, memang karena waktunya sudah menunjukkan pukul 13.58 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagi peserta yang nanti masih bingung terkait dengan PPDB 2022-2023, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Bantul, jika nanti ada pertanyaan atau permohonan informasi, misalnya bisa datang ke dinas ya Pak. Di dinas ada poskonya ya Pak? Ya. Atau gimana Pak? Terima kasih. Ada ya. Ini kita ada posko informasi dan layanan. Ini untuk posko layanan ini kita mulai tanggal 6 kemarin, ya tanggal 6 kemarin sampai nanti selesainya PPDB itu tanggal 22, kita ada posko terpadu di Dinas Dipura Kabupaten Bantul dilayani jam 8 sampai jam 14. Ini yang langsung di posko. Kemudian di samping itu juga ada terkait dengan untuk hotline ya. Untuk hotline ini kita juga melayani ini dengan ya WA itu di nomor 088 200 375 6506. Ini di hotline. Kemudian di samping itu kita juga melalui buku tamu. Ini pada aplikasi PPDB online. Ya. Nah, kemudian nanti ini kita bisa melihat di web ya, web PPDB yaitu ini di https ya bantulkap.siap-ppdb.com itu alamat webnya yang nanti bisa untuk membuka layanan pengaduan juga, informasi-informasi hal-hal lain yang mungkin belum jelas nanti semuanya bisa dilihat melalui webnya. Sekali lagi bantulkap.siap-ppdb.com. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, semoga akan bisa lebih memahami tentang informasi PPDB di Bantul. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 2. Kita akhiri sesi ini. Terima kasih banyak Pak Kadis dan jajarannya sudah sangat informatif memberikan informasi mengenai PPDB 2022-2023. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang tadi juga aktif bertanya kepada dinas, sehingga nanti diharapkan di lapangan tidak ada kendala, dan kita juga berdoa semoga PPDB 2022-2023 khususnya di Kabupaten Bantul bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri forum ini, saya kembalikan ke pembawa acara. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi sosialisasi sekaligus diskusi berkenaan Juknis PPDB Kabupaten Bantul tahun ajaran 2022-2023. Sekali lagi kami Ombudsman RI Perwakilan DIY mengucapkan terima kasih kepada Bapak Isdarmoko beserta seluruh jajaran pegawai Disdikpora DIY yang telah menyampaikan informasi ini dengan detail seperti itu. Semoga sosialisasi PPDB kali ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah di tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa hasil diskusi ini nantinya apabila tadi ada yang bergabungnya terlambat, akan kami upload, akan kami unggah di media sosial kami, di Instagram kami yaitu @ombudsmanri.yogyakarta dan juga YouTube kami di Ombudsman Yogyakarta. Jadi masyarakat yang belum sempat mengikuti nanti juga dapat diinformasikan untuk dapat melihatnya kembali di media sosial kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga tadi sudah disampaikan untuk pos atau hotline pengaduan atau informasi berkenaan PPDB di Bantul ini dapat diakses di nomor 088 200 3756 506. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk mencatatnya apabila nanti ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di dalam forum ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sekian, mari Bapak dan Ibu sekalian, saya tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Kadis. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Semoga lancar. Siapa? Monggo Pak. Siti, ketemu rapat.